Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah rohi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anna Allah ya'ala darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa alwarihim wa ulumihim wa fahdim barakatihim. Fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim. Wa yahshuruna bi zumratihim ila fiyatin wa salamatin. Pada sahabat kita Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi sama ila hadratul wadah Abdullah bin Musin Allah sama ila nafa'ana Allah bihim ilumihim lahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ilal huda ad-dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'alfi al-afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wasir alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah bahas tentang definisi ketuhanan yang pertama. Dari definisi ketuhanan yang pertama masuk ke dalamnya sifat wajib bagi Allah 11. Yang mustahilnya masuk juga 11. Kemudian masuk pula sifat perbuatan Allah, 2 sifat perbuatan Allah, yaitu tidak wajib bagi Allah menciptakan sesuatu dan mustahil wajib Allah menciptakan sesuatu. Yang kedua, Maha Suci Allah dari adanya tujuan di dalam menciptakan sesuatu atau menetapkan hukum-hukum. Mustahil wajib punya tujuan. Terus masuk definisi yang kedua. Wa amma iftikaru kulli ma siwahu ilaihi. Definisi yang kedua dari ketuhanan adalah butuhnya segala sesuatu kepada Dia. Maka zat yang segalanya selain Dia itu butuh kepada Dia, wa yujibu lahu ta'ala al-hayatu. Yang pertama, wajib Allah bersifat hayat. Wajib Dia bersifat hidup. Wa umumal qudrati, dan bersifat kudrat secara umum. Artinya kudratnya menyeluruh, segala sesuatu hanya Dia yang menciptakan. Wa iradati, dan iradahnya juga secara umum,
wal ilmi, dan ilmunya juga secara umum. Ini sifat yang wajib ada pada zat yang mampu menciptakan hayat, kudrat, iradat, dan ilmu. Maka dengan adanya sifat ini, dia dibutuhkan oleh segala sesuatu. Id lawin tafa syai'un min hadhihi lama amkana ayyujida ta'ala syai'an minal hawadis. Karena apabila hilang salah satu dari 4 sifat ini, maka Allah tidak akan mampu menciptakan satu pun dari perkara yang baru. Dengan adanya sifat ini, dia mampu menciptakan segala sesuatu dari perkara yang mungkin terjadi. Hilang salah satunya saja, dia tidak akan bisa menciptakan apapun. Nah, kalau dia nggak bisa menciptakan apapun, gimana? Fala yaftakiru ilaihi jalla wa azza syai'an. Fala yaftakiru ilaihi jalla wa azza syai'un. Maka tidak akan ada satu pun yang butuh kepada dia. Karena alam ini butuh itu kepada yang bisa menciptakan. Maka alam ini nggak butuh kepada yang lainnya yang nggak bisa menciptakan. Alam ini nggak butuh. Artinya butuhnya alam secara hakikat itu hanya kepada yang menciptakan. Dan kalau dia yang menciptakan, maka dia harus bersifat kudrat, iradat, ilmu, dan hayat. Fakaifa wa ta'ala alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwah. Bagaimana mungkin segala sesuatu tidak butuh kepada dia, sedangkan dia adalah Tuhan yang mana segalanya membutuhkan dia. Jadi wajib Allah, dari sinilah masuklah 4 sifat yang wajib di dalam makna definisi Tuhan yang kedua. Kalau wajibnya 4, maka mustahilnya juga akan masuk 4 sifat. Wa yujibu lahu ta'ala, dan wajib pula bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah ada hayat, kudrat, iradat, ilmu, maka masuk pula hayan, qadiron, muridan, dan aliman. Maka jumlahnya ada 8 sifat yang wajib. Ditambah lagi wa yujibu lahu ta'ala al-wahdaniyah. Wajib bagi Allah bersifat esa. Artinya untuk sampai pada makna segalanya butuh kepada dia, untuk sampai pada makna ini dia wajib esa. Dia satu-satunya yang dibutuhkan oleh segalanya. Kalau ada yang lain, maka akan terbagi tuh, separuh butuh sama dia, separuh butuh sama yang lain, maka dia bukan Tuhan. Sebenarnya semuanya nggak butuh kepada dia. Jadi untuk sampai kepada makna ini, zat yang memiliki hayat, kudrat, iradat, ilmu itu harus esa. Nggak boleh ada zat lain yang punya hayat, kudrat, iradat, dan ilmu yang bisa menciptakan selain dirinya. Id laukana ma'ahu ta'ala sanin fil uluhiyah lamaftaqara ilaihi syai'un. Apabila ada yang bersama Allah, ada yang selainnya Allah di dalam ketuhanan, artinya ada zat lain yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, maka tidak akan butuh satupun kepada dia, gitu loh. Kayak kita butuh
Di dalam makna syar'i, makna adi, kita butuh kepada sesuatu, butuh kepada makan, butuh kepada bernafas, butuh udara, butuh kepada orang tua yang melahirkan. Ketika sampai pada makna hakikat, sebenarnya kita nggak butuh kepada semuanya itu. Kita butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak butuh kepada yang lain yang tidak memiliki sifat qudrat, iradat, ilmu, dan hayat. Makanya hanya kepada Allah lah segala sesuatu itu membutuhkan. Nah, kalau ada Tuhan lain gimana? Kalau ada Tuhan yang lain, ya berarti semuanya nggak butuh sama dia. Setelah kita tahu bahwa oh ternyata yang menciptakan saya bukan orang tua, yang menghidupkan saya bukan makan, bukan nafas, berarti hakikatnya kita nggak butuh sama mereka semua. Itu hanya pergandengan adat atau sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuhnya mutlak hanya kepada zat yang esa, yang bersifat qudrat, iradat, ilmu, hayat. Apabila ada yang lain yang bersifat ketuhanan, maka semuanya nggak akan butuh kepada dia, nggak akan butuh kepada Allah. Kenapa? Liluzumi ajzihima hina idzin. Kenapa? Karena kedua yang disebut Tuhan itu pasti lemah jadinya. Kalau oh ini Tuhan, ini juga ada Tuhan, keduanya pasti lemah. Maka semuanya nggak butuh sama keduanya. Walaupun secara zahir nih, loh kan kamu saya yang nolongin, kamu saya yang bantuin, kamu saya yang, setelah kita tahu ternyata ada yang lain yang punya kemampuan sama yang seperti dia, berarti keduanya nggak kita butuhkan. Butuhnya sama siapa? Sama yang esa, yang menciptakan keduanya itu. Karena keduanya pasti ketika dia punya kemampuan hanya pada sebagiannya, tidak mampu pada yang lainnya, maka dia sebenarnya bukan Tuhan. Yang dibutuhkan hanyalah Tuhan yang dia mampu menjadikan segala sesuatu yang kudratnya umum, irodahnya umum, ilmunya secara umum, bukan hanya pada sebagiannya, tapi pada seluruhnya. Dialah yang menciptakan. Maka apabila ada Tuhan yang lain, yang disebut Tuhan yang lain, liluzumi adzihima, maka lazimnya keduanya itu jadinya lemah. Bukanlah kedua itu Tuhan. Kaifa wa jalla wa ala alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwa. Karena wajib hanya kepada Allah lah segala sesuatu itu butuh untuk diciptakan. Maka masuk sifat wahdaniyah. Lawannya apa? Ta'addud. Jadi dari makna iftikar ini masuk sifat wajib berapa? 4, kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan. 8 ditambah 1 sifat wahdaniyah, jumlahnya 9. Nah, 9 sifat yang wajib masuk ke dalam maknanya iftikar. Kemarin 11 sifat yang wajib masuk dalam maknanya istighna. Jadi 20 sifat ini terbangun dari 20 sifat ini makna ketuhanan. Jadi kalau orang itu ente ini lagi ngerakit Tuhan gitu loh. Ini Tuhan lagi ente rakit. Tuhan itu harus begini gitu loh. Kalau memang dia itu nggak butuh sama segalanya dan segalanya butuh kepada dia, maka dia harus punya 20 sifat ini gitu loh. Yang 20 sifat ini, dari 20 sifat ini terbangun makna dia nggak butuh segalanya dan segalanya butuh kepada dia gitu loh. Jadi makna ketuhanan yang kita pahami itu
Kenapa kok saya harus iman wujud, kita kok sampai mutakaliman? Maka orang yang anak kecil yang hanya hafal-hafalan doang, wujud kita kok, ya dia nggak disebut kenal Tuhan. Kalau dia mau sampai pada makna mengenal Tuhan, maka dia akan harus bisa paham bahwa 20 sifat ini membentuk makna gitu loh. Dari 20 sifat ini membentuk makna Tuhan itu yang nggak butuh sama segalanya dan segalanya butuh kepada dia. 11 sifat membentuk makna dia tidak butuh segalanya. 9 sifat membentuk makna segalanya butuh kepada dia. Kemudian wa yukhadhu minhu aidan, dan masuk pula ke dalam makna iftikor dari perkara jaiz. Artinya masuk jaiz maf'ul. Jaiz pada perkara yang diciptakan apa? Hudusul alam bi asrihi. Alam ini harus baru secara keseluruhan. Nggak ada satupun alam yang qadim, nggak ada. Seluruh alam ini harus baru. Kalau seluruh alam ini harus baru, berarti seluruh alam ini hanya dia yang menciptakan. Nggak ada alam yang ini qadim, nggak dibikin, alam yang ini baru, nggak ada. Semua alam, makanya dikatakan nggak ada yang bersama Tuhan. Nggak ada zat lain yang bersama dengan Allah. Fil azal nggak ada. Di fil azal dia ya wahdaniyah. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang membangun bahwa segala yang selainnya Allah, segala yang bukan Tuhan pasti baru. Beda sama pendapatnya orang-orang Mu'tazilah kayak Ibnu Taimiyah, Wahabi yang mengatakan bahwa alam ini baru tapi nggak berawal. Alam ini baru tapi qadim, tapi tidak berawal. Kita tidak meyakini yang demikian, karena keyakinan yang seperti itu bukanlah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Id laukana syai'un minhu qadiman, karena apabila ada satu saja perkara dari isinya alam yang qadim, lakana dalika syai' mustaghniyan anhu ta'ala, maka perkara yang qadim itu pastilah tidak butuh kepada Allah. Nah, kalau ada satu perkara yang nggak butuh sama Allah gimana? Hah? Ya dia bukan Tuhan berarti. Allah itu bukan Tuhan. Karena kalau dia itu ditetapkan, diakui, diyakini sebagai Tuhan, maka harus segalanya selain dia itu baru. Segalanya selain dia tidak ada yang bersifat qadim. Gitu. Kalau kayak filsafat, Wahabi apa mau tadi mengatakan bahwa ada yang bersama Allah yang dia bukan Tuhan dan bukan makhluk. Ada yang bukan Tuhan, dia bukan Tuhan, dan juga dia bukan makhluk. Namanya kalau dalam bahasanya orang-orang filsafat, orang-orang mengatakan bahwa ini adalah apa akonim, ada oknum. Nanti dari situlah nanti hal itu menjadi bahan untuk Allah menciptakan sesuatu. Jadi bahan yang dipakai oleh Allah untuk menciptakan sesuatu itu ya qadim juga, tapi bukan Tuhan. Jadi ada sesuatu yang selain Allah, dia bukan Tuhan dan dia bukan ciptaannya Allah. Berarti kalau begitu ada sesuatu yang nggak butuh sama Allah. Kenapa? Karena dia nggak diciptakan oleh Allah. Dia ada bersama Allah. Dia bukan Tuhan, tapi ada bersama Allah. Maka keyakinan yang seperti ini bukan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kita meyakini bahwa tidak ada yang bersama Tuhan, tidak ada yang selainnya Allah. Yang qadim, bahwa selainnya Allah itu adalah makhluk dan semuanya baru. Kalau semuanya baru berarti semuanya wajib dia yang
menciptakannya. Kalau ada satupun yang qadim, berarti yang qadim itu nggak akan butuh sama dia. Kaifa wa huwa jalla wa azza alladhi yajibu ayyaftakira ilaihi kullu ma siwahu. Bagaimana mungkin ada satu perkara yang qadim yang selainnya Allah, sementara dia itu adalah Tuhan yang segalanya wajib butuh kepada dia. Jadi kita tolak tuh pendapat-pendapat yang mengatakan ada perkara yang bersama Allah, ada perkara yang selainnya Allah yang qadim tapi bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang bersama Allah, gimana jadinya? Sesuatu itu pasti juga wajibul wujud. Kalau dia wajibul wujud, berarti dia wajibul qidam, wajibul baqa. Jadi dia nggak butuh sama Allah. Maka kalau begitu ada sesuatu yang nggak butuh sama Allah, maka itu hukumnya mustahil. Iya, bahannya. Ini barangnya. Tadi ada yang tidak, tapi tidak baru. Tapi baru. Oh itu kalau bagi Wahabi, Allah wajib menciptakan. Allah itu wajib menciptakan. Kalau wajib menciptakan, berarti yang diciptakan baru. Tapi menciptakannya kan nggak berawal. Kalau Allah wajib menciptakan, berarti perkara yang diciptakan ini nggak berawal, tapi baru. Kalau wajib menciptakannya. Makanya mereka mengatakan bahwa menolak mati-matian kalau alam ini baru. Hudusul alam bi asri ditolak sama dia. Karena bagi dia alam ini baru hanya secara arotnya saja. Nanti kaunnya tetap qadim, ada zatnya yang qadim, arotnya yang baru, atau arotnya yang qadim, zatnya yang baru gitu. Kenapa? Karena pendapat mereka Allah itu harus menciptakan. Kalau harus menciptakan, berarti keadaan yang diciptakan qadim dong. Tapi ciptaan, berarti ada ciptaan yang qadim gitu loh. Nah kalau ini kan enggak, ini ada perkara yang selain Allah yang bukan ciptaan, tapi bukan Tuhan. Gitu. Itu disebut bahan namanya bagi mereka. Bahan bagi Tuhan menciptakan sesuatu. Nah kalau ada bahan yang dipakai untuk menciptakan sesuatu, berarti bahannya dia qadim, dia bako. Ya dong, kan enggak, kan sudah jadi kaidah. Sesuatu yang enggak berawal pasti nggak berakhir. Jadi kalau ada lagi yang selain Allah yang nggak berawal, dia juga nggak akan berakhir. Tapi dia bukan Tuhan, gitu loh. Berarti ada sesuatu yang nggak butuh sama Allah. Maka akal nggak mungkin itu bisa terjadi, nggak mungkin itu akan terjadi. Karena bagi kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang segalanya butuh kepada dia. Jadi Allah menciptakan sesuatu ya bukan dari perkara yang ada, bukan dari bahan yang ada, dari mungkin. Terus wa yu'khadhu minhu aidan, dan masuk pula dalam maknanya iftikar, makna segalanya butuh kepada dia. Apa itu makna apa? Alla ta'sira li syai'in minal kainati fi atharima, maka tidak ada dari sesuatu pun dari perkara yang diwujudkan, dari perkara yang mungkin, itu bisa membuat, bisa membekasi, bisa menghasilkan sesuatu. Tidak ada dari makhluk yang bisa menghasilkan sesuatu apapun. Di seluruh isinya alam, seluruh perkara yang mungkin wujud,
yang diciptakan oleh Allah, dari diri mereka tidak ada satupun yang bisa menghasilkan apa-apa. Kenapa? Wa illa lazima ayyastaghniya dzalikal athar an maulana jalla wa azza. Kalau ada satu makhluk, satu alam, satu perkara mungkin yang bisa menghasilkan sesuatu, bisa, maka sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk itu pasti tidak akan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya ada api, bisa bikin hangus, bisa bikin panas. Berarti panas atau hangus ini nggak butuh sama Allah. Butuhnya sama si api sebagai penghasil hangus. Jadi api itu yang nggak bisa menghanguskan. Karena hangus itu ciptaannya Allah. Kalau hangus itu ciptaannya api, berarti si hangus tidak butuh kepada Allah. Begitu pula makhluk-makhluk yang lainnya, apapun juga tidak ada yang bisa menghasilkan. Maka masuk dalam makna segalanya butuh kepada Allah, harus sampai pada keyakinan kita bahwa seluruh alam ini tidak bisa menghasilkan apapun. Nanti muncul makna la haula wala quwata illa billah. Ini nggak punya daya, nggak punya upaya. Nah, hakikatnya begitu. Nah, itu nggak punya daya dan upaya. Kenapa? Karena harus segalanya itu hasil ciptaannya Allah. Nggak mungkin ada makhluk yang bisa menciptakan sesuatu. Kalau ada makhluk yang bisa menciptakan sesuatu, maka ciptaannya makhluk nggak butuh sama Allah. Begitu jadinya. Ini makna yang bisa diambil dari makna iftikor. Kalau segalanya harus butuh kepada Allah, berarti otomatis lazimnya apa? Makhluk ini nggak bisa mempunyai hasil apapun. Kalau enggak gimana? Wa illa lazima yastaghna dalikal athar an maulana jalla wa azza. Maka bekas yang dihasilkan oleh si makhluk itu pasti tidak akan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa wa huwa ta'ala alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli halin. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang butuh kepada Dia segalanya secara umum wa ala kulli hal, dan dalam segala keadaannya. Namanya butuh secara umum, maknanya umum itu semuanya diciptakan oleh Allah dan semua keadaannya apapun diciptakan oleh Allah. Bukan makhluk ini nggak bikin yang lain, tapi bisa bikin keadaannya, ya nggak bisa. Halnya pun, keadaannya pun diciptakan oleh Allah. Bukan berarti kayak begini, Allah menciptakan kudrat, maka si kudrat memunculkan qadiron, ya nggak bisa. Berarti qadiron nanti muncul dari kudrat. Gitu. Allah bikin kudrat hawadis, nanti kudrat hawadis menciptakan qadironnya. Allah menciptakan ilmu pada hawadis, ilmunya hawadis menciptakan alimnya seseorang. Nggak ada. Alimnya itu pun Allah yang menciptakan, ilmunya Allah yang menciptakan. Jadi hal atau keadaannya semuanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk nggak bisa membuat keadaannya sendiri, nggak bisa. Saya ini wujudnya yang bikin Allah, tapi gerak saya, diam saya, jalan saya bikin. Nggak bisa. Ente yang bikin Allah, segala keadaan kamu, gerak kamu, diam kamu, Allah juga yang bikin. Karena ini umuman semua makhluk diciptakan dan keadaannya makhluk pun diciptakan. Miskinnya, kayanya, susahnya, kafirnya, mukminnya, bodohnya, pinternya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini hadza in qadarta anna syai'an minal kainati yu'athiru bi tab'ihi. Makna ini, makna yang masuk dalam makna iftikor ini wa yu'khadhu itu masuk iftikor kan, bahwa segalanya makhluk tidak punya hasil dari tabiatnya.
Kalau ada makhluk yang bisa punya hasil dari tabiatnya, dari wataknya, berarti hasil dari makhluk itu nggak butuh sama Allah. Jadi alam itu, oh ada alam yang diciptakan Allah, ada alam yang punya tabiat namanya. Allah menciptakan api. Memang api itu tabiatnya panas. Panasnya bukan dari Allah, bukan, tapi tabiatnya si api. Gitu. Kalau api nggak diciptakan Allah gimana? Hah? Apa? Apa? Kalau api nggak diciptakan Allah gimana? Nggak apa-apa, gimana? Apinya ada, tapi nggak diciptakan Allah gimana? Itu sudah masuk pembahasan hudusul alam di asrihi tadi, gitu loh. Jadi pembahasan sebelumnya ngomong hudusul alam di asri, semua alam ini baru. Kalau semua alam baru berarti semua alam diciptakan Allah. Gitu loh. Nah kemudian muncul, oh ada alam yang punya tabiat. Tabiatnya dari mana? Tabiatnya dari mana wataknya ini? Kalau dari Allah, kuwah namanya, bukan tabiat. Dari dirinya api sendiri. Apinya yang bikin Allah, tapi punya tabiat membakar. Kalau oh api itu nggak diciptakan Allah, sudah dibahas di hudus alam, sudah ditolak itu kan. Oh alam ini harus semuanya baru. Kalau oh Allah bikin api, tapi api punya watak memang panas gitu loh. Panas itu nggak diciptakan oleh Allah, memang wataknya sih api gitu. Air, nah wataknya begitu gitu loh. Macan, wataknya apa? Beringas, buas. Memang sudah wataknya macan begitu. Berarti nggak diciptakan oleh Allah. Kalau api itu punya watak sendiri, kemudian nanti dengan wataknya itu bisa menghasilkan sesuatu, maka hasilnya dari si api itu tidak butuh kepada Allah. Ini kalau alam itu bisa menghasilkan dengan wataknya, dengan tabiatnya. Wa amma in qadarta mu'assiran bi quwwatin ja'alaha Allah ta'ala fihi kama yas'amuhu katsiran minal jahalati fadzalika muhalun aidzon. Lah kalau kamu menyangka lagi bahwa oh si api itu punya kemampuan bukan dari dirinya, bukan dari wataknya, tapi Allah yang menitipkan kekuatan pada dirinya si api. Allah itu titip kekuatan sama si api. Allah titip kekuatan sama air, sama nasi, sama bensin, sama untuk nanti dengan kekuatan itu dia bisa menghasilkan sesuatu. Maka itu juga mustahil. Ini kalau ngomong kan ini Allah juga yang bikin, tapi kan lewat saya kekuatannya. Allah ngasih saya kekuatan. Dengan kekuatan itu saya bisa begini, saya bisa begini. Atau dengan kekuatan yang Allah letakkan pada api, api bisa begini, air bisa begini. Ya sebenarnya itu semua dari Allah. Tapi Allah nggak menjadikannya secara langsung, tapi dititipkan lewat makhluknya, lewat api. Kamu dikasih tenaga, kamu dikasih kemampuan, ada matahari dikasih kemampuan, bulan dikasih kemampuan. Jadi Allah menitipkan masing-masing punya kekuatan, maka ini juga mustahil. Kenapa? Li'annahu yasiru hina idzin Maulana Jalla wa Azza muftakiron fi ijadi ba'dil af'ali ila wasitotin. Maka kalau begini jadinya apa? Segalanya
yang dimunculkan dari kekuatannya si makhluk itu menjadi penolong bagi Allah. Allah butuh penolong, Allah butuh perantara, Allah butuh kerja sama untuk bisa menghasilkan sesuatu. Nah, istighna, makanya ini masuk istighna. Walaupun dibahas di belakang, tapi ini masuk pada istighna. Wadzalika batilun lima arafta qabla min wujubi istighnaihi jalla wa azza an kulli ma siwa. Sebagaimana kamu telah tahu bahwa Allah itu istighna, enggak butuh sama segala sesuatu. Berarti yang enggak dibutuhkan Allah berapa? Allah enggak butuh sama berapa hal? Dari pembahasan ini Allah enggak butuh berapa hal? 5 hal. Allah enggak butuh pencipta, Allah enggak butuh tempat, Allah enggak butuh yang menyempurnakan, Allah enggak butuh kepada yang diciptakan, Allah enggak butuh penolong atau perantara. Gitu dong. Jadi mana istighna dari yang akhir ini melengkapi bahwa Allah enggak butuh kepada penolong. Allah nggak butuh sama yang menciptakan. Masuk sifat apa? Jud, Qidam, Baqo, Mukhalafa. Terus Allah nggak butuh tempat, nggak butuh zat. Masuk Qiyamuhu binafsih. Allah nggak butuh penyempurna. Masuk sama basor, alam, sami'an, siron, takaliman. Allah nggak butuh kepada yang diciptakan. Masuk makna apa? Allah nggak wajib menciptakan dan Allah tidak punya tujuan. Maknanya Allah nggak butuh kepada makhluknya. Terus Allah nggak butuh perantara. Masuk makna apabila kamu meyakini adanya alam semesta yang diberi kekuatan oleh Allah, itu akan menampakkan makna Allah butuh perantara. Sedangkan Allah nggak butuh perantara. Karena Allah nggak butuh perantara berarti tidak ada di dalam alam ini yang diberikan kekuatan. Yang kekuatan itu dilepaskan oleh Allah, gitu loh. Allah ngasih kekuatan, Allah menciptakan kudrat hawadis, dan kudrat hawadis itu dilepaskan oleh Allah untuk bisa menghasilkan sesuatu sendiri. Yang ada bagaimana? Allah menciptakan kudrat hawadis dan Allah menciptakan hasilnya sendiri, gitu. Hingga bersamaan kerjanya makhluk yang diberi kudrat hadisah, bersamaan kerjanya dia, Allah juga menciptakan hasilnya, gitu. Jadi hasil dari kudratnya hawadis itu juga diciptakan oleh Allah. Dengan begitu Allah tidak butuh kepada perantara. Allah nggak butuh kepada penolong. Kalau nggak begitu gimana? Nanti jadinya Allah ditolong. Artinya ada yang menolong Allah. Ya sebenarnya sih Allah itu nggak butuh. Allah bisa aja bikin sendiri. Itu alasannya itu. Sebenarnya Allah bisa aja bikin sendiri. Tapi Allah mau menitipkan. Biar apa maksudnya? Nggak repot gitu. Nah, kalau Allah menitipkan, maksudnya biar apa? Gitu loh. Tuh, apa makna yang ditangkap? Oh, Allah itu bisa sendiri bikin, cuman Allah maunya menitipkan. Karena Allah nggak ditanya. Bebas dong Allah mau nitipin boleh, nggak nitipin boleh. Iya, Allah nggak ditanya. Tapi kalau kamu meyakini Allah menitipkan, jadinya muncul makna Allah ada penolong. Memunculkan Allah itu ditolong oleh makhluk untuk bisa menghasilkan sesuatu. Kenapa kok kamu nggak mikirnya gini? Oh, Allah menciptakan kudrat hawadis dan Allah menciptakan hasilnya. Kan lebih bagus begitu pikirannya. Gitu loh. Daripada Allah menciptakan kudrat hawadis, kudratnya menciptakan hasil. Gitu loh.
Kenapa kamu nggak mikirnya Allah menciptakan kudrat hawadis dan Allah kan begitu pastinya lebih beres, lebih bersih gitu loh. Cara mengimaninya Allah lebih bersih ketika begitu. Daripada cara mikir kamu Allah menciptakan kudrat hawadis, kemudian kudrat itu membuat hasil gitu loh. Kalau begitu nanti ada yang menolong Allah dalam menghasilkan sesuatu, walaupun ini hasilnya Allah juga, tapi lewat, nah gitu loh, bahasa lewat fulan itu jadi penolong gitu loh. Nah kalau Allah menciptakan kudrat hawadis dan Allah menjadikan hasilnya, kan nggak ada bahasa lewat fulan, tapi bersamaan. Kalau bersamaan ya boleh saja Allah bikin bersamaan gitu loh, nggak menisbatkan adanya perantara bagi Allah. Justru dengan adanya bersamaan itu Allah menjadikan hawadis punya fiil gitu dong, dan hasilnya pun ditolong oleh Allah. Allah menolong makhluk bekerja dan Allah menolong makhluk punya hasil gitu loh. Bukan Allah menolong makhluk bisa kerja dan kerjanya makhluk bisa menghasilkan. Oh nggak begitu. Kalau begitu nanti ada sesuatu yang di dalam kerjanya Allah itu terjadi lewat makhluk gitu loh. Maka makna ini makna yang dibersihkan oleh ahli sunnah dari makna ketuhanan. Kalau begitu kenapa Allah nggak istighna dong, nggak istighna secara mutlak gitu loh. Kalau punya mau menghadirkan makna Allah istighna mutlak, berarti harus menghilangkan ini, bahwa hawadis tidak punya kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Ketika si hawadis dikasih oleh Allah kekuatan, Allah pun menjadikan hasilnya. Hasil itu langsung dijadikan oleh Allah, walaupun itu bersamaan dengan perbuatannya si makhluk. Dan kita tahu, kalau kita bahas tuh ada fi'il apa? Ikhtiar, ada fi'il majbur, ada yang makhluk punya hasil tanpa usaha, ada yang makhluk hasil dengan usaha. Berarti yang makhluk hasil tanpa usaha Allah sendiri yang bikin tanpa usahanya makhluk. Yang makhluk punya hasil dengan usaha, Allah bikin hasil bersamaan kerjanya makhluk. Sehingga makhluk diberi oleh Allah punya nilai kerja. Dengan kerja itulah makhluk jadinya punya hukum, punya ketetapan, mana yang baik, mana yang buruk. Karena hasil yang bisa diperoleh dari makhluk hanyalah baik dan buruk, bukan hasilnya itu wujudnya mungkin, bukan, tapi hasilnya adalah baik dan buruk. Karena itu yang diusahakan makhluk dari usahanya mentaati syariat gitu. Nah, istighna jadi 5. Allah nggak butuh sama makhluk. Allah nggak butuh sama makhluk ini masuk apa kemarin? Allah tidak wajib menciptakan. Kalau Allah wajib menciptakan, jadinya apa? Kalau Allah wajib menciptakan, jadinya Allah butuh kepada yang diciptakan. Kalau Allah punya tujuan, jadinya Allah butuh kepada pertolongannya makhluk itu. Kalau Allah punya tujuan, jadinya Allah butuh pertolongannya makhluk. Kalau Allah wajib menciptakan, Allah butuh kepada makhluknya. Gitu. Tapi kalau Allah punya tujuan, berarti Allah butuh pada pertolongannya makhluk. Gitu. Maka Allah nggak butuh kepada makhluknya, nggak butuh wujudnya, dan nggak butuh pertolongannya. Maka diperjelas lagi dengan apa? Bahwa makhluk nggak punya kekuatan, nggak dari tabiatnya, nggak dari kekuatannya. Tabiatnya memasukkan kalau itu ada, berarti ada yang nggak butuh sama Allah, hasil dari si makhluk. Kalau kekuatannya, kalau makhluk bisa menghasilkan kekuatan, maka Allah punya perantara di dalam menghasilkan sesuatu. Maka
lengkaplah kita membahas makna sifat-sifat ketuhanan yang jumlahnya semuanya makna istighna memasukkan wajibnya 11 sifat yang wajib. Kalau yang wajib 11, mustahilnya juga 11. Kemudian memasukkan perkara jaiz. Jaiznya ada berapa? 3. Jaiz fi'ilnya 2, jaiz maf'ulnya 1. Jaiz fi'ilnya apa? Allah tidak wajib menciptakan dan Allah tidak punya tujuan. Terus memasukkan jaiz maf'ulnya 1 apa? La ta'tiro likulli syai'in minal kainati bi quwwatihi, masuk makna istighna. Kalau wajibnya 3, maka lawannya juga 3. 11 ditambah mustahilnya juga 11 berapa? 22. Jaiznya 3 ditambah lawannya 3 jadi 6. 6 tambah 11 tambah 22 28 akidah dari wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. 28 akidah masuk makna istighna. Kemudian yang iftikor 9 sifat yang wajib masuk makna iftikor. Kalau yang wajib 9 lawannya 9 berapa? 18. Maka masuk perkara jaiznya 2. Jaiz maf'ul. Apa? Hudusul alam bi asrihi, dan seluruh alam tidak punya hasil dari tabiatnya. Kalau jaiznya 2 lawannya 2. Berarti 9 tambah 9 18, 18 tambah 2 tambah 4 22. 22 tambah 28 50 akidah. Semua masuk dalam makna ketuhanan yang semuanya masuk dalam makna kalimat istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilaih. 2 definisi Tuhan ini memuat 50 akidah yang sudah kita pelajari. Nah, ketika makna ketuhanan ini memuat 50 akidah, barulah makna ketuhanan masuk dalam la ilaha illallah. Jadi, seorang mukmin ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka dia hendaknya mengingat 50 akidah yang ada di dalam makna la ilaha illallah. Jadi kitab ini asalnya dimulai dari bahas la ilaha illallah, kemudian dibongkar apa sih isinya la ilaha illallah. Setelah tahu isinya, oh ternyata isinya la ilaha itu ada istighna, ada iftikar, kemudian dirakit kembali jadi la ilaha illallah. Gitu dong. Jadi namanya orang kalau pengen jadi ahli harus bisa bongkar pasang, gitu loh. Ngaji tauhid itu bongkar pasang la ilaha illallah, bongkar pasang makna ketuhanan. Apa sih yang namanya Tuhan? Oh, Tuhan itu istighna'ul ilah an kulli ma siwa, zat yang enggak butuh sama segalanya dan segalanya butuh kepada Dia, itu yang namanya Tuhan. Lah isinya ini apa saja? Oh, isinya 50 akidah. Apa saja? Yang wajibnya sekian, mustahil, jaiz, pretelin satu persatu. Apa itu wujud, apa itu kidam, apa itu bakok sampai mutakaliman, apa itu adam, apa itu hudus, apa itu sampai abkam. Kamu tahu satu persatu komponen-komponen yang dipakai membangun makna Allah tidak butuh segalanya. Kemudian makna Allah segalanya butuh kepada Allah. Oh, dia wajib kudrat, iradat, ilmu, hayat, wahdaniyah, dipelajari satu persatu. Kenapa kok ini bisa muncul dari makna ini? Oh, karena dia wahdaniyah, oh karena dia kudratnya umum, iradatnya umum, ilmunya umum, dia wajib hayat. Oh, makanya segalanya butuh kepada dia. Setelah kamu tahu pretelan-pretelan atau komponennya, barulah dirakit kembali, disatukan menjadi makna ketuhanan dan dimasukkan dalam la ilaha illallah. Sehingga orang yang ahli la ilaha illallah
orang yang bisa bongkar pasang. Kalau cuma baca la ilaha illallah mah gampang. Makanya ada orang menanya, zikir afdalu zikri la ilaha illallah dengan fa'lam annahu la ilaha illallah bagus mana? Memulai zikir la ilaha illallah diawali dengan kata-kata afdalu zikri la ilaha illallah atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Tergantung orang. Kalau orangnya ngaji ilmu tauhid, yang lebih afdalu dzikri. Ya dong. Kalau orangnya nggak ngaji tauhid, afdalnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa? Karena fa'lam annahu la ilaha illallah itu ayat Quran. Ketika dia baca itu sama aja baca ayat. Lah baca ayat Quran mau paham nggak paham dapat pahala, gitu loh. Tapi kalau afdalu dzikri, zikir itu nggak dikasih pahala kalau kamu nggak paham. Zikir mendatangkan pahala bagi orang yang paham, bisa mengingat sesuatu. Nah itu kadang orang juga nggak ngerti. Ayo ingat Tuhan yuk. Yang diingat apa? Orang nggak kenal mau diingat apa? Lah kalau pada nggak kenal, udah bacanya fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketika dia baca la ilaha illallah, sebagaimana dia baca ayat Quran. Lah baca ayat Quran mau paham nggak paham dapat pahala, gitu aja. Ini harus ngerti zikir, orang ngajarinnya lama. Selesai membahas istighna dan iftiqar. Faqad bana laka bihadza tadammunu qauli la ilaha illallah. Maka jelaslah bagi kamu, sekarang sudah terbangunlah bagi kamu dengan semua ini, semua akidah-akidah yang kita pelajari terkumpul semuanya dalam kalimat la ilaha illallah yang isinya li aksami salasati, isinya ada 3 bagian. Alati yajibu ala mukallafin ma'rifatuha, yang mana tiap-tiap orang mukallaf itu wajib mengetahuinya fi haqqi maulana ja'alla wa azza wa ya ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Jadi isinya la ilaha illallah itu apa? Wajib, mustahil, jaiz. Gimana kok ngomong nggak penting ngaji wajib mustahil jaiz gitu loh. Jadi nggak ngaji wajib mustahil jaiz, nggak ngerti la ilaha illallah, nggak ngerti. Bagaimana ini mau ngerti la ilaha illallah tapi nggak ngerti bahannya untuk memahami itu gitu loh. Sama aja ente mau ngomong mau belajar menghitung tapi nggak ngerti 1, 2, 3 sampai 9 bisa ngitung nggak? Nggak mau ngitung apa itu? Ente mau ngomong tapi nggak ngerti A, B, C, D, E lah gimana bisa ngomong gitu loh. Orang mau ngomong ngerti A, B, C, D, E dulu baru bisa ngomong nanti. Mau menghitung ngerti dulu angka lah gimana mau ngomong. Ente mau apa main musik tapi nggak ngerti do re mi bisa nyanyi kira-kira? Nyanyi ya bisa, kamu asal nyanyi gitu. Itu nada apa? Ya ada nada, ini bukan nada jadinya gitu. Nggak ngerti nadanya apa gitu loh. Makanya orang yang nggak ngerti wajib mustahil jaiz kok ngomong kenal Tuhan, kacau kenalnya pasti gitu loh. Mau bicara isinya la ilaha illallah kok nggak pakai wajib mustahil jaiz, ya rusak. Makanya orang yang nggak ngerti wajib mustahil jaiz kok bicara ketuhanan la muhassilah, nggak akan ada hasilnya, nggak akan ada hasil yang baik, nggak akan. Mesti hasilnya rusak.
Jadi jelaslah bagi kamu sekarang bahwa isinya la ilaha illallah itu 3. Dan semua orang mukallaf wajib ngerti ini. Enggak ngerti gimana? Dipertanyakan. Imannya diperselisihkan. Udah saya mau yakin aja lah, pokoknya nggak ada Tuhan selain Allah, saya yakin aja. Iman kamu diperselisihkan. Karena yang namanya iman itu bukan cuman mengikuti. Iman itu harus mengetahui. Kalau iman itu mengikuti, kamu tahu nggak benernya orang yang kamu ikuti juga. Udah saya ikut bapak saya aja lah. Pertanyaannya, kamu tahu nggak bapak kamu itu bener atau enggak? Masa bapak saya nggak bener? Masa bapak saya membohongin saya? Bapak kamu nggak mau bohongan kamu nggak? Cuman bapak kamu ini goblok. Lah, bapaknya orang Kristen, bapaknya orang Hindu, bapaknya orang Buddha, itu ngajar anaknya nggak mungkin bohongin kan? Kan nggak mungkin dia bohongin, tapi dia sendiri nggak ngerti kebenaran. Jadi mau nggak mau dia ngajari apa yang dia tahu gitu loh. Lah anaknya percaya doang kata bapaknya, hingga orang bodoh ngikutin orang bodoh gitu loh. Lah ada orang buta nuntun orang buta, jadi begitu gitu. Itulah namanya percaya doang gitu loh. Makanya orang yang percaya doang, imannya diperselisihkan. Kenapa? Karena iman kamu nggak tahu kebenarannya. Benernya Allah itu betul-betul Tuhan, kamu nggak ngerti. Karena kamu nggak pernah ngaji gitu loh. Yesus itu betul-betul Tuhan atau bukan? Orang Kristen tahu nggak? Nggak ngerti. Karena dia percaya aja kata bapaknya gitu loh. Buddha, Wisma, Wisnu, dewa-dewa dianggap, dia nggak ngerti ini sebenarnya Tuhan atau bukan, dia nggak ngerti. Saya percaya kata bapak saya. Jadi namanya iman itu harus ngerti sendiri. Oh, apa yang disampaikan bapak saya memang benar. Itu namanya baru iman. Maka wajib tiap orang mukallaf ngerti tentang hal ini. Apa ngertinya? Bahwa di dalam la ilaha illallah ada perkara wajib bagi Allah, perkara mustahil bagi Allah, dan perkara jaiz bagi Allah. Itu selesai. Kita bahas la ilaha illallah. Terus wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah. Itu makna yang kedua. Yaitu dari dua kalimat syahadat. Karena syahadat isinya ada dua, yaitu yang pertama syahadat tauhid la ilaha illallah, yang kedua syahadat Rasul, yaitu saya mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang pertama menyaksikan keesaannya Allah, yang kedua menyaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fihi, maka masuk dalam maknanya Muhammad Rasulullah. Ini maknanya masuk dalam makna itu berarti perkara khobariyah. Apa yang harus kita percaya dari beritanya Nabi Muhammad. Apa itu? Al-imanu bisa idil anbiya, iman kepada para nabi-nabinya Allah. Kan kita ngerti nabi yang cerita siapa? Nabi Muhammad. Cerita sebelum saya ada Nabi Isa, sebelumnya ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sampai Nabi Adam alaihissalam. Yang cerita siapa? Nabi Muhammad. Jadi kamu harus percaya hasilnya dari berita Nabi Muhammad SAW. Terus wal malaika, iman bisa iril malaika alaihimussalatu wassalam, iman kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Walaupun kita harus imannya secara ijmal, nggak wajib iman secara tafsil. Kalau iman tafsil kita nggak bisa ngitung berapa jumlahnya malaikat, tapi yang wajib kita iman dari malaikat itu berapa? Ada 10. Maka 10 ini sudah
diberitakan secara jelas sesuatu yang wajib kita imani, hasil berita dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus wal kutubis samawiyat, dan iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Makanya adanya perkara yang disandarkan kepada samawiyah, samawi itu ada kitab. Kalau kitab betul-betul kitab samawi, kitab yang diturunkan dari langit gitu loh. Apa isinya? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini kitab-kitab samawi namanya. Walaupun kitab yang Allah turunkan nggak cuman 4 ini, ada banyak, tapi yang kita wajib imani cukup 4. Karena yang lain ulama simpang siur. Ada yang mengatakan jumlahnya sekian, ada yang mengatakan jumlah, kita nggak ikut-ikut dah. Yang dihilafkan ulama kita nggak ikut-ikut, cukup mengatakan bahwa ada kitab yang lain selain yang 4, yang jumlahnya wallahu a'lam, saya nggak tahu, tapi yang wajib saya imani jumlahnya ada 4. Lah kalau agama samawi nggak ada. Agama samawi, agama dari langit nggak ada. Yang ada kitab dari langit gitu loh. Kalau agama ya satu doang, agama Islam, nggak ada agama lainnya lagi. Ini muncul sekarang nih kata-kata ada agama samawi. Kalau muncul agama samawi, maka menganggap bahwa agama itu dari Tuhan juga gitu loh. Kayaknya muncul ada agama Ibrahimiyah, agama Yahudi, Nasrani. Ini agama samawi semua, yang bawa tuh Nabi. Nggak ada begitu, nggak ada. Agama hanya satu. Kemudian muncul agama lain, kenapa? Apa? Munculnya agama lain itu error individunya, dibawa oleh individunya masing-masing, oleh pengikutnya, para nabinya, gitu loh. Makanya didatangkan lagi nabi untuk memperbaiki. Ini kenapa sudah errornya, jelas sudah error, udah muncul agama yang impang, gitu loh. Ibarat apa? iOS itu diapain? Diupdate, gitu loh. Kalau sudah di HP itu muncul kerusakan sistem, maka pusat ngirim update, biar apa? Sistem kembali lagi normal nih, gitu loh. Berarti errornya ada agama muncul yang lain dari mana? Error individunya, bukan Tuhan yang ngirim, bukan. Oh, agama ini nggak ada, agama lain nggak ada. Agama ya hanya Islam, kemudian gitu loh. Jadi keeroran individunya memunculkan agama-agama baru. Maka Nabi didatangkan lagi untuk mengembalikan, meluruskan, muncullah. Agama apa? Kitab-kitab samawi. Terus wal yaumil akhir, begitu pula iman kepada hari akhir. Li'annahu alaihi salatu wasalam ja'a bitasdiki jami'i dzalika. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang itu membawa semua berita-berita itu dan menjadi sebuah kebenaran, bahwa Nabi membawa berita yang benar tentang semua itu. Memang ada yang namanya malaikat, ada yang namanya kitab suci, ada yang namanya para nabi-nabi sebelumnya, ada yang namanya hari akhir. Nabi datang untuk membenarkan itu semua. Itu semuanya ada gitu loh. Lah tugasnya iman kita ini, bagaimana akal kita bisa menerima kebenaran yang dibawa Nabi. Bukan, udahlah Nabi yang ngomong saya percaya aja. Lah kamu taunya dia benar gimana? Gitu loh. Kalau modal percaya aja itu repot. Nanti ini percaya nirwana, percaya orang kalau mati dibakar nanti percaya. Kamu yang bawa, katanya bapak saya katanya. Jadi kamu tugas kamu membenarkan itu semua. Hari kiamat, apa yang akan terjadi di dalam hari kiamat? Oh, di dalamnya banyak. Ada apa? Kebangkitan, ada apa? Siksa kubur, ada nikmat kubur, ada sirat, ada mizan, ada haud, syafaat, dan semuanya termasuk isi dari Muhammad
Rasulullah yang wajib kita percaya tuh masuk dalam makna berita hari akhir. Terus setelah yang 4 itu berita yang wajib kita percaya, wa yukhadhu minhu wujubi sidqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Wajibnya siddiq, sifat wajib yang pertama bagi Nabi sifat siddiq alaihi wassalatu wassalam. Wastihalatul kadhibi alaihim, dan mustahilnya bohong bagi para nabi dan rasul. Kenapa? Wa illa lam yakunu rusulan umana alimaulanal alam limaulanal alimi bil khafiyati jalla wa azza. Kalau nggak begitu, kalau mereka nggak wajib siddiq, mustahil kadzib, maka nggak mungkin mereka itu, adanya mereka sebagai utusan Allah, yang mana Tuhan itu al-alim, yang mengetahui bil khafiyat, perkara-perkara yang lembut. Kalau nabinya bohong gimana? Allahnya goblok, itu maksudnya. Hah? Tukang bohong dijadikan utusan. Oh, saya kira dia bener, gimana coba? Kata Allahnya, ya Allah, ini kok nabinya bohong loh. Bohong ya, saya kira bener loh. Masa Tuhan begitu? Makanya wajibnya Nabi siddiq, mustahilnya Nabi bohong, diukur dari mana? Karena Allah itu maha mengetahui, gitu. Allah tahu segala sesuatu secara terperinci, yang lembut-lembut, yang tersembunyi, semuanya Allah tahu semua. Hingga kalau nabinya itu pembohong, nggak mungkin dia dijadikan sebagai utusan. Kenapa? Karena mengutus orang yang bohong, dikatakan sebagai orang yang benar, maka dia jadi ikut pembohong. Kata Allah, loh kok saya ikut bohong, kan saya nggak tahu kalau dia itu tukang bohong. Taunya saya dia, wah ini udah bohong, goblok lagi. Maka mustahil Allah itu nggak tahu bagaimana sifat-sifat kenabian. Kalau Nabi itu nggak Nabi itu pernah bohong, Nabi itu nggak lurus. Wastihalatu fi'lil manhiyati kulliha, dan mustahilnya mereka itu, para nabi, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, wajib amanah. Li'annahum alaihimus salatu wassalam ursilu liyu'allimul khalqa bi aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Karena mereka itu, para rasul, diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada makhluk dengan apa? Dengan ucapan yang benar dari mereka, perbuatan yang benar dari mereka, dan diamnya mereka. Kok diamnya mereka ngapain? Diamnya Nabi itu juga jadi hukum, gitu loh. Karena Nabi itu orang yang nggak akan pernah diam kalau melihat kebatalan, gitu loh. Nggak mungkin ada batal Nabi diam, nggak mungkin. Ketika ada orang melakukan sesuatu, Nabi kok diam, berarti Nabi menyetujuinya, gitu loh. Nggak mungkin perkara yang batal Nabi melihat tapi Nabinya diam, nggak mungkin. Nabi wajib meluruskan kebatalan, hingga diamnya Nabi itu pun menjadi hukum yang kita pelajari dari para nabi. Nggak hanya ucapan mereka, nggak hanya tingkah mereka, tapi diamnya mereka pun menjadi pelajaran. Wa yalzamu ala yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'il khalqi. Dan dari sini pula melazimkan bahwa tidak akan pernah ada dari semua yang mereka lakukan itu berbeda dengan perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi ikhtarahum, yang mana Allah telah memilih mereka ala jami'il khalqi. Memilih mereka itu bukan
banyak, ente dah gua pilih, enggak gitu loh. Maknanya Allah menetapkan salah satu dari mereka menjadi seorang utusan. Allah memilih, maknanya sejak diciptakan dipilih, ditentukan jadi nabi gitu loh. Bukan nongol dulu kira presiden, nongol dulu baru dipilih, ntar voting segala pilihnya gitu. Enggak, maknanya Allah memilih mereka, maknanya dengan irodahnya Allah yang menentukan, Allah menentukan mereka sebagai seorang utusan. Oh, si fulan akan saya utus ke ini. Nah, ketika mereka ditentukan sebagai utusan, maka Allah menjaga keadaan mereka. Allah tahu mereka orang yang baik, karena Allah munculkan mereka sebagai orang yang baik, yang nggak akan bohong, yang nggak akan khianat. Wa aminahum ala sirri wahyih, dan mereka itu adalah orang-orang yang dipercaya untuk membawa wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk dari sifat yang wajib ini apa? Sidik, wajib amanah, wajib tabligh. Begitupun wajibnya fatonah sebagai syarat. Maka masuk sifat wajib sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lawannya juga 4, mustahil kadzib, khianat, kitman, dan baladah. Wa yukhadhu minhu, dan masuk pula dalam makna Muhammad Rasulullah. Ini maksudnya wa yukhadhu terus. Ini kenapa? Karena masuk perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jawazul a'radil basyariyatil lati la tu'adil naqsin fi maratibihimul aliyah alaihi wassalatu wassalam. Masuk pula dalam makna Muhammad Rasulullah jawazul a'rad, yaitu bolehnya para nabi itu bersifat bangsa manusia, yang mana wajib bangsa manusia itu yang la tu'addi ila naqsin, yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Idzaka la yakdahu fi risalatihim wa uluwi manzilatihim indallahi ta'ala bal dzaka mimma yazidu fiha. Yang mana sifat-sifat kemanusiaan ini kan kita lagi bahas apa makna Muhammad Rasulullah. Makna Muhammad Rasulullah juga memasukkan semua apa? Semua akidah ke dalam maknanya Muhammad Rasulullah. Dari mana cara masukinya? Dari mana? Dari makna Rasul, gitu dong. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari makna Rasul dibongkar apa itu Rasul, gitu. Oh, Rasul adalah seorang yang dia diutus oleh Allah membawa wahyunya, yang dia wajib sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini makna kerasulan masuk ke situ. Kalau nggak dari situ, kamu nggak bisa memahami ini makna ini masuk dari mana nanti, gitu loh. Jangan sampai nanti apa tidak bisa memasukkan maknanya kerasulan dari apa yang sudah kita pelajari. Ini cara masukinya lewat mana, gitu kan?
Ya, jadi masuknya semua makna lewat makna apa? Rasul. Dari makna Rasul masuklah 4 sifat yang wajib. Kemudian masuk pula 4 yang mustahil. Dan ditambah lagi apa? 1 perkara yang jaiz. Yang jaiz apa? A'radul basyariyah. Yang mana al-basyariyah itu sifat kemanusiaan, yang mana sifat-sifat itu bukan sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Justru sifat-sifat itu sifat yang menambah kemuliaannya para nabi di dalam sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldaka mimma yazidu fiha, dan sifat-sifat itu menambahkan makna tambah mulianya para nabi dengan sifat-sifat kemanusiaan itu. Gimana sih kok nambah? Munculnya ada rasa sabar, munculnya menahan dari musibah-musibah, munculnya dari sifat-sifat itu banyak hal-hal yang mereka merasakan hal yang pahit-pahit. Maka dari hal itu semua Allah menambahkan kemuliaan-kemuliaan pada mereka. Bukan, oh Nabi mah kalau punya sifat manusia nanti rendah. Oh enggak, justru dengan sifat manusia mereka ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau yang jadi utusan kok malaikat, ya nggak muncul sabarnya, nggak muncul sifat-sifat yang lain dari mereka, gitu. Jadi dengan sifat kemanusiaan Allah menambah mengangkat derajatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka masuklah 4 yang wajib, 4 yang mustahil, ditambah lagi 1 perkara yang jaiz. Jadi berapa? 9 ditambah 4 jadinya 13. Kalau kita ikut Habib Utsman bin Yahya, maka masuklah 13 sifat ini dalam makna Muhammad Rasulullah. 13 ditambah 50 berapa? 63. Biar kamu gampang ingatnya sesuai usianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 63 akidah ini masuk dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 13 masuk dalam makna Muhammad Rasulullah, 50 masuk dalam makna la ilaha. Ini secara terperinci. Adapun akidah yang kita bisa pelajari yang jumlahnya 50 sudah masuk makna sifat Allah, sifat Rasul, itu secara ijmal, gitu loh. Oh, sifat Allah yang 20, sifat yang wajib 20, mustahil 20, 1 yang jaiz. Nabi yang wajib 4, mustahilnya 4, yang jaiznya 1, 4, 1 tambah 9, ada 50, itu secara ijmal. Nah, disebut akidah khamsin. Maka di sini diperincikan ketika kita mau masuk dalam makna lebih perinci, di jumlah semuanya ada 63, yang 50 masuk la ilaha illallah, kemudian yang 13 masuk makna Muhammadur Rasulullah. Faqadit tadhahalaka, maka jadi jelaslah bagi kalian tadhammunu kalimatai syahadati ma'akillati hurufiha, maka semua yang terkumpul dalam kalimat 2 kalimat syahadat yang kelihatannya hurufnya sedikit nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hurufnya sedikit. Berapa hurufnya? Hah? 24 huruf, sedikit. Li jami'i ma yajibu ala mukallaf,
yang mana semua yang terkumpul di dalamnya itu wajib bagi para mukallaf ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqi ta'ala wa fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Yang mana dari kalimat yang sedikit ini di dalamnya terkandung perkara yang wajib bagi Allah, perkara hak-haknya Allah, dan perkara hak-haknya Rasul yang wajib diketahui oleh tiap orang Islam. Haknya Allah apa? Yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Haknya Rasul apa? Yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan jaiz. Dan ini wajib diketahui oleh tiap-tiap orang mukallaf. Kalau sampai kita nggak tahu bagaimana iman kamu diperselisihkan oleh para ulama. Maka selesai kita membahas semuanya dari awal kitab sampai akhir, kita selesai membahasnya. Insya Allah tinggal kita tutup yang akhir, nanti kita akan baca sebagai makna di dalam penutupannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub توبة تغسل لكل حوبة استولنا عوراتي آمين رأتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا الأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.